mohon izin kepada Pak Haji sebagai kepala sekolah di UPTD SPF SDN Gunung Sari 2 untuk share kepada teman-teman rekan guru untuk implementasi calon guru penggerak yaitu budaya positif di sekolah. Jadi mohon izin dari Pak Haji. Terima kasih. Harapan kami sebagai kepala sekolah di sini yang jelas ada perubahan untuk lembaga kita, dan yang kedua imbasnya terhadap yang lain. Semoga kedepannya akan lebih baik. Ya, Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, yaitu implementasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Positif di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Jadi tidak hanya murid saja yang ditekankan dalam budaya positif di sini, tetapi guru dan visi sekolah yang imbasnya kepada masyarakat nantinya. Sedangkan latar belakangnya adalah tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter baik ini menjadi kebiasaan baik dan membentuk sebuah kebudayaan positif. Jadi intinya adalah kebiasaan positif yang akan menjadi kebiasaan setiap hari. Budaya positif ini berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya yang sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu guru yang menanam padi misalnya hanya dapat mendukung tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari pernyataan tersebut, dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Contohnya adalah murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Kemudian selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Itulah pendapat Ki Hajar Dewantara yang merupakan dasar dari terbentuknya budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Kemudian dari budaya positif tersebut lahir dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid itu hanya sekedar ilusi. Jadi mengontrol murid itu merupakan ilusi guru, karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi istilahnya seperti memaksa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu hanya ilusi yang sebenarnya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Itu merupakan mengontrol murid, tapi bukan berdasarkan dari kemauan murid sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sedangkan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal, jadi tidak akan berhasil nantinya. Kemudian ilusi pada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa diri kita sebagai guru, istilahnya itu
seakan-akan memaksa kepada murid untuk mengikuti aturan tertentu. Jadi sehingga banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi seperti itu. Ini merupakan ilusi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian berikutnya adalah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol yang menurut Stephen R. Conning. Jadi ROV, stimulus respon dan teori kontrol. Jadi realitas kebutuhan kita sama, sedangkan kalau teori kontrol merupakan berbeda. Kemudian semua orang yang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan kalau teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu adalah perbedaannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu merupakan teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi, kerjasama, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi itu adalah hal positifnya. Kemudian model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang-menang. Jadi di sini yang lebih positif merupakan teori kontrol dibandingkan dengan stimulus respon menurut Stephen R. Covey. Itu dasarnya. Kemudian makna disiplin di sini yang nantinya berimbas kepada budaya positif adalah Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berarti ada yang berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Jadi kalau pengetahuan saya, disiplin itu adalah aturan, memahami aturan. Jadi seperti itu. Jadi seakan-akan kita kalau disiplin berarti memahami aturan. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Belajar bagaimana kita mematuhi. Jadi seperti itu. Kemudian Piaget Deontoro juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri anak-anak. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Itu pendapat dari Piaget Deontoro yang menyatakan bahwa anak dalam belajar itu memiliki kemerdekaan, dia bebas. Tapi bebas di sini adalah sesuai dengan disiplin-disiplin positif yang ada di sekolah ataupun di kelas. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak itu mempunyai kemerdekaan dalam belajar. Itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika anak-anak mematuhi aturan atau keyakinan kelas, dia itu memiliki motivasi diri, sadar dari dirinya sendiri, tetapi bukan karena paksaan. Jadi itu adalah tujuan kita untuk disiplin positif di sini. Kemudian disiplin positif berdasarkan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang disepakati bersama. Jadi merupakan tujuan mulia yang disepakati bersama, bukan hanya satu pihak saja. Contohnya di dalam kelas, keyakinan kelas bukan hanya dari guru saja yang membuat aturan, tetapi kesepakatan antara guru dengan murid tentang keyakinan kelas yang dulu kita kenal sebagai aturan kelas seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
mandiri, bernilai kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Itu adalah kebajikan universal dari tujuan kita, yaitu budaya positif tadi. Kemudian selain dari kebajikan universal tadi, ada beberapa, yaitu dari IBO Primary Years Program, yang di sini nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginawan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut dari IBO Primary Years Program. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, yaitu IHF. Di situ ada kebajikan, nilai kebajikannya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan persatuan. Jadi hampir sama sebenarnya nilai-nilai kebajikannya, ya hanya dari poin-poinnya saja yang berbeda. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu di sini yaitu keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak menyerang orang lain, memberikan terbaik dari diri. Kemudian nilai-nilai kebajikan hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan sebagainya, yang intinya adalah merupakan tercantum dalam kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila itu nanti. Kemudian yang the seven essential virtues, yaitu building moral intelligence, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi sebenarnya intinya sama Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Nah di sini proyek-proyek nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kelas ataupun di sekolah nantinya bisa dimasukkan ke dalam visi misi kelas ataupun visi misi sekolah. Di situ ada beberapa, nantinya bisa dibuat seperti papan atau apa yang menarik di kelas, kemudian kita tempel di kelas agar anak-anak tahu nilai-nilai kebajikan, yaitu tujuan dari budaya positif tersebut. Kemudian motivasi perilaku manusia menurut Diana dosen itu menghindari ketidaknyamanan berhubungan. Sebenarnya disiplin itu anak-anak melakukan disiplin, dia mematuhi aturan, itu tujuannya satu, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi seperti itu, kadang anak-anak tuh takut terlambat, takut dihukum, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi ada yang melakukan disiplin, mematuhi aturan karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya contohnya, ini adalah murid yang rajin, misalnya seperti itu, karena dia ingin dipuji. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi poin ketiga ini tujuan kita yang akan kita terapkan kepada siswa. Jadi dia mempunyai tujuan menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, sehingga nilai-nilai yang dia lakukan mereka percaya. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga yang akan lebih baik kita tanamkan kepada murid kita itu. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu istilahnya di sini menyatakan harus terjadi, kalau seperti itu. Kemudian ini ada beberapa poin dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Salah satunya adalah murid atau anak menyembunyikan kesalahan karena takut mereka dihukum. Kemudian konsekuensinya murid anak belajar taat pada aturan. Jadi kemudian restitusi, murid atau anak
Jadi poin positifnya di sini adalah restitusi itu adalah yang terbaik. Sehingga jika anak melakukan kesalahan atau melanggar nilai-nilai kebajikan, dia itu tidak dihukum. Bapak Ibu tidak melakukan Bapak Ibu guru tidak melakukan hukuman di sini, tetapi membuat konsekuensi. Misalnya anak terlambat, dia tidak hukumannya misalnya kalau dulu tidak boleh ikut pelajaran selama 2 jam pelajaran misalnya, seperti itu merupakan hukuman. Tetapi kalau konsekuensi misalnya anak terlambat kemudian dia disuruh menyanyi lagu-lagu wajib misalnya, di sini kan ada nilai positifnya. Jadi itu konsekuensi itu lebih luas. Sedangkan restitusi adalah dalam di sini kalau murid lebih lebih mengerti bagaimana dia mematuhi aturan, kemudian karena berasal dari dirinya sendiri, sehingga guru itu melakukan restitusi dengan murid agar murid itu menyadari apa yang dia lakukan. Jadi seperti itu perbedaannya itu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sedangkan di sini yaitu tadi hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi meskipun berhubungan hukuman fisik, anak-anak kadang merasa terhukum dengan kata-kata. Misalnya guru mengatakan kamu bodoh misalnya, kamu tidak bisa, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin kita hindari, karena hukuman tidak hanya saja melakukan fisik, tetapi psikis juga akan mempengaruhi kepada kejiwaan anak. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas atas kesepakatan guru dan murid, kemudian kita buat konsekuensinya. Jadi anak tahu jika tidak melaksanakan tiket, maka dia melaksanakan tiket pada jam istirahat misalnya, seperti itu. Jadi itu merupakan disiplin dalam bentuk konsekuensi. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah ini menurut Al-Fikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi mereka itu hanya melakukan karena adanya penghargaan itu tadi, tapi bukan melakukan karena motivasi diri. Mungkin itu anggapan dari Al-Fikon menurut saya, Bapak Ibu. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka akan bergantungan pada penghargaan tersebut. Jadi itulah mengapa kita sudah tidak ada peringkat di dalam rapor, sehingga tetapi kita hanya memberitahukan, menginformasikan kepada wali murid bahwa putranya peringkat sekian, tapi tidak dicantumkan di rapor. Yaitu adalah ini penghargaan, beberapa efek dari penghargaan. Kemudian penghargaan program sesuatu yang baik, maka kita harus senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Itu pun tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Jadi hanya pengaruh jangka pendek saja, tidak merupakan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif yaitu suatu benda peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi apa istilahnya, berusaha hanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut, tapi bukan merupakan istilahnya kemauan dari diri sendiri. Kemudian
mengharapkan suatu penghargaan tidak mendapatkannya maka akan kecewa. Nah, itu adalah segi negatifnya Bapak Ibu. Kemudian orang berusaha berhenti merokok, contohnya di sini orang akan berusaha diet meluruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Contohnya jika kita hanya diet bukan karena kesehatan tetapi karena ingin tampil bagus misalnya, itu karena tidak akan efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini adalah penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa itu. Nah, seperti itu. Itu pun akan terjadi kepada murid-murid kita, Bapak Ibu. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Jadi bisa saja dia berusaha dengan menyontek atau dengan segala cara agar nilainya bagus, itu karena hanya ingin memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Jadi istilahnya dan persaingan menciptakan kecemasan, tidak akan kerukunan di sini yang ditekankan, karena mereka bersaing. Terkadang mereka jika bersaing mereka tidak akan rukun, karena mereka bersaing nantinya saya yang harus menangkan pemikirannya seperti itu. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi mereka yang kemampuannya di bawah sehingga mereka pasrah. Ya sudahlah, saya kemampuan saya seperti ini, saya tidak bisa, nantinya dia yang pintar yang akan mendapat. Ya sudah, saya berusaha, tidak akan berusaha, saya pasrah saja. Akhirnya seperti itu. Jadi tidak memberikan motivasi kepada yang kemampuannya rendah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya di sini ada riset, yaitu sekelompok anak laki-laki berusaha 9 tahun diminta untuk membuat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Dari beberapa mereka diberi penghargaan pada saat memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya adalah anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, karena mereka itu istilahnya terlalu semangat, terlalu yakin saya yang bisa, akhirnya banyak melakukan kesalahan. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut seringkali muncul. Kemudian beberapa anak diberikan permen, sedangkan yang lain tidak. Nah, hasilnya adalah anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberitahu jawabannya. Ini penghargaan mengurangi kecepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan yang dilakukan adalah pada sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan praktek. Pada saat mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Karena itu tadi penghargaan. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak terima bayaran harus terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi yang mampu akhirnya hanya karena penghargaan tersebut, sedangkan yang tidak mampu dia berusaha bagaimana bisa membuat artikel tersebut. Jadi itu merupakan menurunkan kualitas. Jadi yang akhirnya kemampuannya bagus, kualitasnya menjadi kurang bagus. Sedangkan yang tidak bagus karena berusaha akhirnya menjadi bisa. Itu artinya penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid-murid kita berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bisa berhasil menulis sebuah puisi. Kemudian kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahukan tentang hadiahnya. Jadi
yang diberitakan hadiah kualitasnya itu kreativitasnya berkurang, sedangkan yang tidak mereka berusaha untuk membuat sekreatif mungkin. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah tulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, pada murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Itu adalah beberapa penelitian. Kemudian penghargaan hukum. Di sini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi kadang kan ranking itu apa ya Bapak Ibu? Bergantian, ada yang pertama ranking pertama, kemudian bisa disalib oleh peringkat kedua. Jadi akhirnya menimbulkan rasa mereka merasa paling dihukum ketika mereka tidak mendapatkan ranking yang mereka inginkan. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Itulah penghargaan merupakan hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya akan merasa dihukum. Jadi penghargaan merupakan hukuman. Sedangkan di sini motivasi dari dalam diri, intrinsik yang akan kita tanamkan pada murid. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggunakan huruf, ini beberapa contoh, menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Tetapi ketika diberikan penghargaan, jadi kesadaran mereka dia sedang merasa bangga ketika bisa. Tetapi ketika memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi ketika melakukan sesuatu tanpa penghargaan itu merupakan kebahagiaan secara alamiah, tetapi ketika diberikan penghargaan itu merupakan tidak alami yang diberikan kepada orang tersebut atau murid tersebut. Berikutnya ada restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi di sini pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen, yaitu pada tahun 2004. Yang jelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan disinilah dari tujuan dari proses restitusi tadi, yaitu menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan mereka karena kesadaran mereka sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi kemudian misalnya bersalah meminta maaf itu bukan hanya karena menebus kesalahannya, tetapi mereka meminta maaf karena sadar atas kesalahannya yang mereka lakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan dengan sesama murid, dengan guru. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan kepada murid. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, yaitu semua murid itu melakukan sesuatu karena memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan karakter siswa atau murid. Fokus pada solusi, jadi solusi yang akan kita lakukan, bukan mencari kesalahan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga mereka nantinya setelah dilakukan restitusi,
mereka bisa kembali dengan teman-temannya, dengan karakter yang lebih kuat tanpa mereka merasa rendah diri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, yang kita kenal sebagai aturan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, itu dari dalam yang kita tekankan. Kemudian pun demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan dan apa tujuan utamanya, sehingga mereka menjadi tidak tertarik atau takut pada hanya sekedar mengikuti saja peraturan-peraturan tersebut. Mereka mengaku mereka tanpa memahami tujuan mulianya, sehingga kita dalam membuat keyakinan kelas itu di sana tercantum nilai-nilai kebajikan mulia yang akan kita capai, yaitu murid dengan guru. Kemudian tetapi murid-murid tahu tujuan utamanya, kemudian tidak hanya mengikuti serangkaian peraturan tetapi memahami tujuan mulia yang ada dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian pembentukan keyakinan kelas sekolah atau kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu tadi seperti beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita jabarkan di sana Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa itu misalnya adalah melaksanakan ibadah, yaitu sesuai keyakinan masing-masing, dengan cara sholat, di sekolah berdoa sebelum belajar. Jadi seperti itu kita buat keyakinan kelas seperti itu. Kemudian berupa keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif, misalnya bukan tidak boleh, tetapi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita buat buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah di tempatnya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di sini lingkup pertama yang kita lakukan sebagai guru adalah di lingkup kelas. Kita buat keyakinan kelas dulu. Setelah itu, jika keyakinan kelas sudah berjalan dengan baik, maka imbasnya tiap kelas melakukan keyakinan kelas dengan baik, maka imbasnya kepada sekolah. Maka sekolah akan timbul budaya positif dari keyakinan kelas tersebut menjadi keyakinan sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jualan pendapat. Jadi kita melaksanakan musyawarah dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas tersebut, kesepakatan antara murid dan guru, sehingga nantinya kita bisa mencatat, kita bisa menseleksi. Setelah itu hasil yang kita dapatkan, kita paparkan, kemudian bisa kita pajang di dalam kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa kita ubah, kita tambah, atau bisa kurangi. Kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi murid masing-masing Bapak Ibu. Jadi tentunya murid kelas 6 berbeda dengan murid di kelas 1. Jadi seperti itu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah kelas untuk menjual pendapat, mencatat, kemudian menyusun. Contohnya kalimat negatif di sini yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Positifnya berjalan di kelas atau koridor, ya seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, kemudian bisa disetujui, ditandatangani, kemudian antara guru dan semua murid, kemudian kalau di sekolah antara guru dan kepala sekolah. Setelah itu kita letakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh anak-anak agar tertanam di dalam diri mereka. Kemudian contoh keyakinan kelas, misalnya ini keyakinan kelas 1 Bapak Ibu, seperti ini contohnya. Perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas. Kalau untuk keyakinan kelas
kelas 3 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi ini diri yang terbaik. Kemudian untuk kelas 7 yang SMP, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi itu adalah beberapa contoh keyakinan kelas, kita sesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Kemudian kegiatan-kegiatan mendalam keyakinan kelas yang kita buat misalnya seperti tampak seperti, tidak tampak seperti, tabelnya bentuknya seperti ini. Jadi misalnya keyakinan kelas hormat, nah tampak sepertinya datang tepat waktu, kemudian tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Jadi dibuat tabel perbedaan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian misalnya contoh keyakinan kelasnya adalah bekerja sama, misalnya tekun bekerja dan menyimak guru, itu adalah tampak sepertinya, sedangkan tidak tampak sepertinya adalah tidak mendengarkan guru. Nah, berikutnya adalah rasa diterima dan dimiliki. Nah, di sini contohnya adalah melibatkan semua anggota kelompok, kemudian mengucilkan salah satu teman kita. Itu adalah perbedaannya antara tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi bisa dibuat contoh sedetail mungkin. Jadi bisa kita tempel. Itu adalah beberapa contoh keyakinan kelas. Kemudian kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel Y, contohnya seperti ini. Misalnya keyakinan kelas terdengar, kemudian terlihat, berperilaku. Nah seperti itu bisa kita buatkan kata-katanya Bapak Ibu, kita cantumkan kata-katanya di sini. Misalnya yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan atau orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Kemudian perilakunya adalah tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Kemudian di sini yang terdengar adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan hal ini bersama, misalnya seperti itu. Itu hal-hal. Kemudian kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas berikutnya adalah seperti tugas guru dan tugas murid. Kita cantumkan biasanya Bapak Ibu dalam keyakinan kelas itu tugas guru apa, mengajar, kemudian tugas murid belajar. Jadi kita membuat keyakinan kelas imbangkan antara murid dengan guru. Mendidik yang tugas guru, kemudian yang murid adalah mencoba. Kemudian yang ketiga menjawab pertanyaan, kemudian menghasilkan yang terbaik dari diri. Itu adalah tugas guru dan tugas murid. Kemudian guru tugasnya bukan di sini adalah kebalikannya dari yang atas, menyakiti atau disakiti, sedangkan guru tugas menyakiti atau disakiti, mengeluh, memaksa, itu adalah kebalikan dari yang atas Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk makan, minum, pakaian, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, penguasaan, kebutuhan pengakuan. Begitupun murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan sesuatu berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia ini. Di mereka, jika mereka ada yang melanggar aturan, melanggar keyakinan seperti mengambil barang teman, mengambil uang teman, berarti mereka untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia tersebut. Ada kan ya Bapak Ibu guru yang murid seperti itu. Jadi misalnya mereka mengambil uang teman, mungkin mereka dari rumah tidak punya uang saku sehingga mereka melakukan tersebut. Kemudian merasa diterima, ada anak nakal biasanya, mereka nakal, kurang perhatian di rumah sehingga mereka terkadang berbuat sesuatu yang istilahnya mengganggu teman, karena mereka merasa ingin diterima, ingin diperhatikan oleh teman-temannya atau gurunya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak punya pilihan. Kadang mereka ketika waktu pelajaran matematika mereka tidak antusias, mereka diam saja tidak mengerjakan. Berarti mereka itu membutuhkan pilihan, kebebasan. Berarti mereka tidak suka dengan pelajaran tersebut.
Kemudian kesenangan, kebutuhan rasa senang tadi, anak-anak juga perlu merasakan kesenangan, merasa rileks dalam belajarnya. Jadi kita misalnya di dalam kelas, anak-anak sudah lelah, kita melakukan ice breaking, jadi break istilahnya, membuat anak-anak senang, jadi melakukan ice breaking agar anak-anak itu senang, melakukan tepuk semangat, misalnya seperti itu. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka. Jadi karena penghargaan di sini merupakan hukuman yang istilahnya kurang bermanfaat, jadi kita buat mereka itu misalnya mereka dengan pujian, oh anak-anak ternyata hebat seperti itu. Jadi bisa dilakukan dengan hal lainnya yang sehingga kebutuhan anak untuk pengakuan atas kemampuan mereka itu terpenuhi. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Jadi guru punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang satu adalah sebagai penghukum. Di sini hukuman fisik maupun verbal. Jadi guru itu bisa melakukan ini yang tentunya tidak saya anjurkan di sini. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Jadi menekan istilahnya Bapak Ibu. Contohnya kata-kata di sini yang bisa dilakukan adalah nih, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi ini mungkin harus dihindari yang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, biasanya di sini guru bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Ini juga perlu kita hindari. Contohnya adalah kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kadang anak itu merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kan membuat istilahnya orang tua dibawa-bawa atas kesalahan mereka, sehingga mereka merasa menyesal apa yang telah mereka berbuat. Nah itu kurang baik ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua sebagai teman. Nah di sini mungkin sebagai teman kata-katanya adalah ayolah, bantulah demi Bapak ya. Jadi lebih kepada teman, kita memperlakukan murid itu kepada teman terhadap apa yang telah mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Positifnya di sini hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid di situ. Mungkin ini lebih positif, lebih baik ya Bapak Ibu dibanding yang sebelumnya. Kemudian memantau di sini mengawasi. Jadi hampir sama dengan penghukum, hanya lebih lunak sedikit lah, yaitu berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Jadi memantau murid. Aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Atau konsekuensinya apa? Jadi itu yang dikatakan kepada murid. Itu berarti guru di sini posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Nah yang terakhir adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Sehingga di sini posisi manajer di sini bisa sebagai teman, memantau dan yang sebelumnya tadi, tetapi di sini adalah menurut saya adalah posisi kontrol terbaik yang harus dimiliki guru dalam menangani muridnya ketika melakukan kesalahan. Contoh-contoh kata-katanya adalah apa yang kita yakini, ya misalnya kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita tanyakan kembali kepada murid keyakinan kelas itu, kemudian apa yang akan dia perbuat terhadap untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tadi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang lebih
mandiri, lebih merdeka, mereka lebih bebas dalam mengeksplor dirinya, dalam mengontrol dirinya, sehingga mereka tahu kesalahan apa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman bagi lingkungan di sekitarnya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah di sini posisi kontrolnya, yaitu seperti yang saya cantumkan, seperti yang saya paparkan tadi. Posisi kontrol positifnya di sini. Sebagai gereja memang perbedaannya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini berikutnya, dampak pada muridnya adalah mengulangi kesalahan berkali-kali, sedangkan pada posisi manajer mengevaluasi. Jadi itu adalah perbedaan dari kelimanya, Bapak Ibu. Nanti bisa saya share untuk ini PPT-nya untuk lebih jelasnya. Kemudian segitiga restitusi. Di sini dalam memecahkan masalah kesalahan yang diperbuat oleh murid, kita melakukan segitiga restitusi. Yang di sini seperti ini, Bapak Ibu. Segitiga restitusi di sini sisi utama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Pada validasi tindakan yang salah, di sini kata-katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi itu kita tanyakan pada murid, Bapak Ibu, ketika melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah anak-anak itu menyadari, dia tuh kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Apakah ada hubungannya dengan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian apa yang ingin dilakukan dari perbuatannya tersebut, apakah mau bertanggung jawab atau meminta maaf atau apa. Kita tanyakan keyakinan kelasnya itu, kita kaitkan dengan apa yang mereka perbuat. Setelah itu menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak menghakimi mereka, tetapi membuat perasaan mereka lebih tenang, lebih lebih menyadari kesalahan mereka dari dalam diri, sehingga dia tidak merasa terkucilkan, tidak merasa rendah diri. Jadi seperti itu tujuannya dari segitiga restitusi di sini. Yaitu tadi di sini menstabilkan identitas, contohnya kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Tujuannya untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi seperti itu tujuan dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan tadi adalah di sini bukan tindakan mengontrol tindakan yang baik atau buruk, Bapak Ibu, tapi tujuan tertentu yaitu memahami teori ini, mengubah pandangan dari teori yang tadi yang saya sebutkan, yaitu stimulus respon kepada cara berpikir proaktif mengenali tujuan dari setiap tindakan, sehingga itu tadi anak bisa menyadari kesalahannya, kemudian mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Contoh kata-katanya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi itu istilahnya membuat penguatan kepada mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kata-katanya lebih luwes ya, Bapak Ibu, tidak kata-kata menghukum. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi, yaitu di sini ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, misalnya disiplin dalam hal ini tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh merusak barang teman. Jadi seperti itu kita hubungkan. Kemudian berpindah menjadi nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi misalnya dia menjadi orang yang bagaimana, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang peduli. Jadi kita arahkan ke situ.
Itu adalah tujuan menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Penting untuk menanyakan ke anak tujuan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kesimpulan dari 1.4 budaya positif di sini adalah standar pendidikan nasional negara kita dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi yang telah disepakati. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab. Jadi meskipun tidak cerdas, tidak pintar, tetapi mereka mempunyai watak yang positif yang artinya dia siap untuk terjun di masyarakat. Jadi seperti itu Bapak Ibu pemaparan saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan, sebisa mungkin saya akan menjawab. Ya silakan Pak Eli. Assalamualaikum Bu Mira. Ya, waalaikumsalam Pak. Di sini kita dalam Merdeka Belajar ini ya Bu. Ya. Kan freedom dalam pembelajaran Ya. yang terjadi pada siswa kita. Nah, begini Bu Mira, ketika kita berbicara tentang siswa kita itu kan homogen, sebenarnya ada, ya, kemudian ada anak yang memang karakternya itu keras, bahasa sederhananya nakal istilahnya. Dalam pembelajaran, dalam disiplin belajarnya juga tidak bisa. Nah, itu bagaimana kita menerapkan ya freedom belajar ini untuk siswa yang seperti itu? Apa kiranya suatu saat atau future-nya atau kedepannya itu bukan tambah nakal atau tambah over istilahnya? Ya kalau overdosis mah sekarang nggak selesai, kan seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana cara penanggulangannya, Bu Mira? Ya. Nah di sini dalam Merdeka Belajar bukan sebebasnya anak itu. Kita itu sebagai guru juga punya kontrol. Dari situ tadi guru adalah punya posisi kontrol. Jadi murid dia misalnya karakternya nakal, dalam pendidikannya, dalam pembelajarannya tidak menonjol istilahnya. Dia mungkin kita sebagai guru juga apa istilahnya di sini kita terapkan yang itu tadi Pak. Kita menanyakan alasannya, pasti dia punya kebutuhan. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kita harus konsultasi. Kita tidak bisa menanganinya sendiri. Jika anak sudah over, dimanapun itu tidak bisa. Guru tidak bisa menanganinya secara sendiri, hanya dengan murid ataupun kepala sekolah atau pihak sekolah. Jadi kita itu harus apa istilahnya kolaborasi dengan wali murid. Iya, apa yang dia butuhkan anak itu? Bagaimana dia kehidupannya di rumah, kehidupan sehari-hari di rumah? Bagaimana dia kehidupannya misalnya di madrasah atau di ngajinya? Apa dia tetap seperti itu? Jadi kita harus kolaborasi. Jadi kita harus, kalau memang sudah seperti itu, kita ambil posisi tengah Bapak. Jadi antara guru, orang tua, juga kepala sekolah, penanganannya seperti itu. Dan juga kalau dalam pembelajaran anak itu seperti tadi minat itu tidak sama, dia minatnya tidak sama. Jadi kita itu istilahnya dalam istilah Ki Hajar Dewantara menebalkan garis-garis yang samar. Istilahnya Ki Hajar Dewantara itu menebalkan garis yang samar. Anak itu terlahir dengan garis yang samar, terputus-putus. Jadi kita sebagai guru menebalkan, mengarahkan kemana dia itu mau melangkah. Jadi seperti itu. Nakalnya pasti ada alasan. Jadi seperti itu. Kemudian itu tadi kolaborasi dengan wali murid. Kalau memang sudah tidak mampu, ya tetap seperti itu. Seperti yang katanya Pak Edi tadi, over itu ada tempatnya sendiri.
memang dulu ada kan sekolah yang menangani anak yang nakal, dan itu sudah bukan guru yang menangani, tapi psikolog nantinya. Tetapi kalau dalam lingkup SD saya kira bisa ditangani ya Bapak Ibu, masih bisa. Jadi untuk masih ada apa ya, anak itu masih ada rasa takut dan masih menghargai guru. Kemudian jika mungkin kita mempunyai hubungan baik dengan wali murid, kita bekerja sama bagaimana agar anak ini bisa menjalani kehidupannya normal seperti teman-teman lainnya. Mungkin itu jawaban saya Pak Ini. Ya Bu Mira, ada yang menarik dari penjelasan Bu Mira tadi Ya. Mengenai kolaborasi kontrol dari wali murid. Saya pernah mengalami dulu Bu Mira sebelum saya dimutasi ke Gunung Sari 2 ini. Gunung Sari 2 ini muridnya ini alhamdulillah baik. Itu di lembaga lama saya perlu saya sebutkan. Nah, ketika kita mau berkolaborasi dengan wali murid yang kebetulan anaknya memang nakalnya ya bisa dikatakan luar biasa. Nah, ternyata si wali murid itu malah tidak percaya Bu Mira. Tidak percaya kalau anaknya ya seperti itu, sering nakal kepada teman-temannya, sering bikin nangis teman-temannya, sering bikin ulah ikhlas. Itu malah nggak percaya. Itu harus gimana kita sebagai pendidik? Berarti dia di rumahnya takut karena disiplin dari orang tuanya sangat keras. Nah, ada penyebabnya kan? Ya. Pasti dia takut nantinya saya akan dipukul, nanti saya akan dihukum, nanti saya tidak akan diberi uang. Nah, setahu saya Bu Nila, itu orang tuanya laki-laki dan perempuan itu berangkat pagi pulang petang. berarti dia kurang perhatian Bapak. Jadi mungkin tidak harus dielus-elus kalau menurut saya ya. Perhatian itu tidak harus dielus-elus. Tetapi apa namanya ya? Ya pokoknya sebisa mungkin lah kita itu pendekatan kepada dia, bahwa dia itu nantinya akan merasa guru sebagai orang tuanya. Jadi kita juga harus memberi pengertian kepada dia bahwa mereka orang tua mereka itu tidak ada tidak ada kesempatan untuk melakukan itu karena dia sibuk bekerja mungkin seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus berusaha ya apa istilahnya, tidak boleh tidak harus wali muridnya harus apa istilahnya, harus tahu. Kalau mereka tidak percaya mungkin harus ke sekolah mungkin ketika ada atau dari teman-temannya, dari penuturan teman-temannya agar mereka percaya, agar tidak dianggap gurunya hanya mengada-ngada mungkin seperti itu. Ini ada yang lain? Saya ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan minta. Saya ingin bertanya ya Bu Mira, reward atau penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ya. Tadi yang Ibu sampaikan di penjelasan awal. Seperti apa bentuk penghargaan yang tidak, maksudnya penghargaan yang dibilang hukuman itu seperti apa? Kalau misalnya hanya begitu, kita memberi soal misalnya, secara acak anak-anak istilahnya tuh tanya jawab, kemudian anak itu bisa menjawab, kita beri ucapan seperti ini, Dayu kamu itu hebat, kamu itu pintar, kita beri tepuk tangan untuk Dayu. Nah, apakah itu juga termasuk ke dalam penghargaan atau reward? Dan kalau misalnya penghargaan atau reward itu tidak boleh kita berikan, itu hal apa yang bisa kita lakukan untuk membuat anak tetap termotivasi untuk belajar? Terima kasih. Kalau yang Ibu Intan tadi contohkan, misalnya memberikan soal, kemudian yang menjawab bisa diberi tepuk tangan, itu adalah sebenarnya reward atau penghargaan, tetapi efeknya tidak istilahnya, tidak negatif. Itu boleh dilakukan. Tetapi jika kita mau pulang, kadang-kadang ya saya dulu seperti itu, ayo 1 kali 1 berapa? Bisa percuma boleh pulang. Nah, itu adalah penghargaan yang negatif. Jadi di sini kita ciptakan kebudayaan yang positif, termasuk reward tadi.
dirinya yang mendapatkan penghargaan. Kalau yang seperti tadi yang boleh pulang, nah yang tidak boleh pulang kan merasa aduh gimana saya kan seperti itu. Kalau misalnya apa tadi penghargaan kalau tidak boleh, apa yang harus kita lakukannya dengan itu tadi, dengan hal-hal ringan yang bisa membuat anak senang. Jadi seperti itu. Apalah yang penting kita sebagai guru kan lebih pintar dari anak kan. Jadi membuat anak lebih senang, lebih berharga, agar imbasnya yang lain juga seperti itu. Kita harus memancing anak yang lain. Ayo yang lain harus bisa. Jadi seperti itu. Istilahnya itu tidak, penghargaan itu tidak hanya ke anak-anak itu saja, tetapi yang anak tidak menonjol yang itu tadi. Sebagai guru kita harus menebalkan garis-garis yang sama-sama tadi. Jadi itu yang kita lakukan seperti itu. Istilahnya apa ya? Sebagai guru tidak hanya transfer ilmu, tetapi di sini adalah apa ya? Berpusat pada murid. Jadi semuanya istilahnya itu pendidikan yang berpusat pada murid, tidak hanya senternya guru saja. Kita jelaskan, kita begini, memberikan penghargaan, tetapi seperti itu. Boleh juga ditawarkan kepada anak-anak dengan keyakinan jelas tadi. Kalau misalnya begini, ayo apa hadiahnya anak-anak? Tapi anak-anak harus dijelaskan dulu bahwa kalau penghargaan yang seperti ini tidak boleh, bukannya tidak boleh ya, jangan dilakukan. Jadi seperti itu. Istilah tidak boleh dan tidak itu anak harus tahu. Kenapa tidak boleh, kenapa boleh. Jadi harus tahu semuanya seperti itu. Itu berikan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya lagi Bu Nira. Nah, gini Bu Nira, mengenai Merdeka Belajar ini ya, mengenai freedom dalam belajar ini, Merdeka Belajar ini. Nah, bolehlah kita yang muda-muda seperti ini cepat berkolaborasi atau cepat cepat mengikuti arusnya, karena kita ini memang pendidikannya dari dasar pendidikannya S1-nya itu memang sudah mulai paham, mulai mengerti dari yang kita dapatkan, ilmu-ilmu pembelajaran yang di sana kita dapatkan, sistem atau cara mengajar siswa bisa diterapkan dari K13, K13 itu kita sudah bisa menerapkan dari dasar pendidikan kita. Kemudian ini Bu Nira, untuk teman-teman kita yang senior, kalau kita flashback ke belakang, mereka itu kan hasil gemblengan atau hasil cetakan sarjana-sarjana masa lalu. Nah, jadi sistem mengajar, cara mengajar beda kan dengan kita kan. Nah, itu bagaimana itu Bu Nira? Cara penyelesaiannya tentang Merdeka Belajar ini? Tentang Merdeka Belajar ini. Ya. Di sini di dalam pendidikan guru penggerak itu memang sudah ada pendidikannya seperti itu, yaitu kita itu harus menjadi coach bagi guru yang lain. Nah itu meskipun kita muda misalnya, kita harus menularkan ilmu yang kita dapatkan kepada guru-guru yang lain. Contohnya seperti hari ini. Jadi mungkin ada yang lebih senior dari saya, tetapi saya tetap menularkan itu karena pendidikan itu terus berkembang. Pendidikan terus berkembang sesuai zamannya yang tadi itu. Ya, kita rangkul Kita rangkul teman yang tadi, bukan rangkul begini, tetapi kita memberikan pengertian bahwa hal seperti zaman sudah berubah. Ya, hal seperti ini yang harus kita lakukan kepada murid. Jadi mungkin harus sejawat, dengan sejawat seperti itu. Jadi pelan-pelan, tapi kita tidak boleh memaksa. Pak, sampai harus begini nanti di kelas harus begini, tidak seperti itu. Kita tularkan saja seperti itu, bahwa positifnya seperti ini, kemudian mungkin bisa diterapkan, nantinya seperti itu. Pokoknya istilahnya imbasnya yang positif. Ya, kalau kita memaksakan tidak mungkin. Mereka pasti anggapannya saya yang lebih tahu, saya yang lebih senior pasti. Tapi Bu Nira itu kan efeknya terhadap siswa Bu Nira. Kalau kita masuk sudah ke kurikulum Merdeka Belajar ini ya,
pasti siswa kita tuh menganggapnya, wah Pak Guru, Bu Guru mantap sekali cara ngajarnya, oh ini yang saya suka misalnya dari siswa. Kemudian terhadap teman-teman kita yang masih cara mengajarnya masih kaku zaman lampau, bisa-bisa yang masih otoriter atau ketertekanan siswa, bisa-bisa siswa kita menganggap, wah guru saya yang itu gila, nah yang ini, dan itu efeknya. Seharusnya Merdeka Belajar ini kalau menurut saya satu lembaga atau satu kesatuan itu harus semuanya menerapkan ini gitu. Ya, nah makanya. Jadi tidak ada lagi bahasa dari murid guru pon, guru gila, seperti itu. Padahal mereka tuh bukan killer, bukan. Cuman yang mereka terapkan itu ya hasil yang olahan guru-guru terdahulu seperti itu. Iya, tapi kita tidak bisa menyamakan itu. Mungkin apa ya, dengan cara yang saya lakukan seperti ini, mungkin bisa untuk mengetuk dari kaki mereka dan menjalankan apa yang disebut dengan kemerdekaan belajar tadi, ya dengan cara pelan-pelan. Jadi tidak langsung itu tadi Pak yang Anda harus nunggu pensiun. Ya itu tadi, kalau kita tetap tidak bisa ya itu. Salah satu-satunya baru kita fresh itu yang benar-benar merdeka yang mudah. Mungkin ada lagi Pak Ibu? Ya, kalau memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Semoga bermanfaat, mungkin bisa diterapkan sedikit-sedikit di kelas agar anak-anak bisa merdeka belajar. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah, kata-kata kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita akan membuat kesepakatan jelas, keyakinan jelas antara anak-anak dengan guru. Apa aturan apa yang ada di dalam kelas kita, keyakinan apa yang ada di dalam diri anak-anak, nanti ditulis dalam sebuah kertas, kemudian nanti ditempelkan di depan biar guru tahu, anak-anak tahu apa yang keyakinan yang ingin dicantumkan di dalam kelas kita. Nah, sebelum menuangkan keyakinan kelas itu, anak-anak sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila? Sudah. Apa saja itu? Satu, profil belajar Pancasila. Satu, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa, anak? Mandiri. Yang ketiga gotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Sudah tahu kan dari pengertian masing-masing ya? Dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah yaitu beriman apa yang kamu lakukan terhadap Tuhan Yang Maha Esa beserta sesamanya. Akhlak kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada Tuhan, itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, mandiri adalah segala sesuatu yang dilakukan secara mandiri atas kesadaran diri sendiri. Kemudian gotong royong adalah melakukan sesuatu bersama-sama. Dituangkan apa yang bisa dilakukan bersama-sama di kelas kita. Kemudian kreatif artinya menghasilkan karya yang inovatif, yang baru,
baru, tidak sama dengan orang lain. Itu adalah kreatif. Kemudian bernalar kritis, berpikir secara analisis, dikelola dulu. Misalnya kamu bermain HP, tidak mentang-mentang apa yang ada di HP tidak semua boleh ditiru. Harus yang negatif tidak boleh ditiru, yang positif bisa boleh ditiru. Itu namanya bernalar kritis. Contohnya, nah di kelas apa saja bernalar kritis itu nanti bisa dituangkan dalam sebuah kertas yang guru berikan, kamu tulis di kertas itu, kemudian ditempel di sini, nantinya akan kita buat keyakinan kelas. Nah, boleh juga kamu tulis konsekuensinya apabila melanggar keyakinan kelas itu. Misalnya, ketika datang terlambat, apa konsekuensinya? Misalnya bernyanyi, atau ketika tidak mengerjakan piket, konsekuensinya adalah ketika jam istirahat dia harus piket. Misalnya seperti itu. Apa saja pokoknya aturan sesuai keyakinan kamu boleh ditulis, dituangkan dalam sebuah kertas, kemudian ditempel di sini ya. Jelas? Jelas. Tentunya nanti ketika kita sudah membuat keyakinan kelas itu, kita harus mematuhi. Nah, jika tidak ada yang tidak cocok, nanti beberapa bulan, misalnya 1 minggu, 1 bulan bisa diganti nantinya ya. Kesepakatan antara anak-anak dengan guru. Nanti kita buat pohon keyakinan kelas di situ, kemudian kita tempel keyakinannya. Ya, jelas? Jelas. Sekarang guru berikan kertasnya. Boleh menuliskan 1 keyakinan kelas, boleh menuliskan konsekuensinya, boleh 2, boleh 3. Nanti di sini tulisnya di sebelah ini tempelnya nanti ya. Ketika mau menempel di buka, kemudian ditempelkan ya. Silakan berikan ke belakang, geser ke belakang biar cepat ya. Ya, ayo belakang, ayo dibantu Gina. Belakang sampai cukup di belakang. Yang cepat. Kemudian dituliskan, tidak usah diberi nama. Cukup? Cukup? Nah, ya lebih berikan kepada yang sebelah sana. Silakan langsung ditulis keyakinan kelasnya, maunya seperti apa, ditulis. Silakan ditulis, yang sudah bisa langsung ditempel. Ya, ayo geser. Ini dulu. Ya, yang ditulis yang ada lainnya ya. Ayo tempel, Feli. Pada apa? Tidak apa-apa, langsung ditempel yang rapi ya. Di bawahnya yang kecil. Nah, tekan. Ya. Semua ya? Ada 28 kertas. Nah, kita lihat apa isi dari kertas-kertas yang sudah Nana tulis. Guru dari sini, dari ujung sini. 1, tidak boleh bercanda ketika tugas belum selesai. Bisa masuk atau tidak? Bisa. Kita di sini bercanda ketika tugas belum selesai. Bercanda ketika tugas belum selesai. Setuju semua ini anak-anak? Setuju. Ya, ini ada 2 poin. Anak yang menulis ini ada 2 poin. Berpakaian rapi dan lengkap. Setuju? Setuju. Berpakaian rapi dan lengkap. Seperti hari Senin juga harus rapi dan lengkap. Yang kedua, berpakaian rapi dan lengkap. Nah, kita tuliskan di situ. Masih ada lagi. Oh, ini konsekuensinya bernyanyi lagu nasional yang tadi boleh. Kemudian yang kedua, mendengarkan guru ketika guru menjelaskan pelajaran. Setuju apa tidak? Setuju. Memakai pakaian rapi sama, membersihkan kelas sama.
membuat hiasan tidak boleh berbeda. Membuat hiasan tidak boleh berbeda dengan teman. Ini maksudnya gimana? Berarti kreatif. Tulis di sini kreatif. Tidak boleh telat tiket, harus dilaksanakan. Tidak boleh telat tiket, harus dilaksanakan. Berarti tidak boleh terlambat dan dilaksanakan tiket. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh merusak hiasan. Mengerjakan tugas sendiri. Intinya sama. Ketika guru menjelaskan, maka harus mendengarkan sama. Kreatif, gotong royong, mandiri. Membuang sampah pada tempatnya. Berpakaian seragam dengan rapi. Mandiri, gotong royong dengan teman. Ini mengerjakan tugas jaga jantung teman. Tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat. Jika guru terlambat harus mendengarkan. Kebersihan kelas, mematuhi kelas, mematuhi aturan kelas dan ini ya. Semua adalah intinya sama. Yang guru tuliskan di sini berpakaian rapi dan lengkap, kemudian tidak boleh terlambat. Masuk kelas ya. Karena ada yang istirahat, ada yang terlambat kan? Iya. Masuk kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian melaksanakan tiket sesuai jadwal. Kemudian apa lagi intinya? Mendengarkan, memperhatikan guru ketika dijelaskan. Memperhatikan guru ketika dijelaskan. Sini. 8. Menjaga hiasan kelas. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Kemudian yang 10 adalah apa? Keamanan. Menjaga keamanan kelas. Menjaga kerukunan gitu ya. Kerukunan kelas. Jadi jika kita rukun pasti aman. Sudah jelas di sini? Jelas. Bersama-sama buat pohon keyakinan kelas kita, kemudian kita tempel di dinding di belakang. Ya. Jika dibuat kesepakatan itu, keyakinan itu, maka tidak boleh melanggar. Yang melanggar maka akan melaksanakan konsekuensinya. Jelas ya? Jelas. Sudah jelas, guru akhiri tentang pembuatan keyakinan kelas kita. Besok kita laksanakan. Semoga anak-anak nantinya bisa mematuhi dan kelas kita menjadi aman, tertib, kemudian bersih sesuai dengan apa agar belajar kita menjadi lebih semangat. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.